Pemirsa, dampak pandemi corona tidak hanya di Jawa Tengah, hotel dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta juga turut terdampak. Dan untuk mengetahui hal ini kami sudah tersambung dengan Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedi Pranowo Eryono. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mbak Yana Rahmadina. Pak Dedi, bagaimana kondisi usaha perhotelan dan juga restoran di sana di tengah pandemi corona yang kian meluas ini? Ya, jadi bisa kami sampaikan di sini bahwasanya kondisi perhotelan dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta ini dengan adanya pandemi ini sangat luar biasa. Kita sangat prihatin karena apa? Penurunan cukup tajam sebetulnya di bulan Maret, awal Maret sampai pertengahan Maret kemarin tingkat hunian bisa mencapai rata-rata 40%. Tetapi setelah di tanggal 16 setelah Solo ada kasus COVID-19 itu yang positif, daerah istimewa Yogyakarta terimbas mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu hanya tinggal sekitar 20%. Selanjutnya setelah itu, eee, 1 minggu setelah itu turun lagi dan sampai sekarang tinggal 10% dari hotel yang masih beroperasi atau masih menerima tamu. Ada sekitar 70% dari 400 anggota PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi hotel dan restoran yang memilih tidak beroperasi saat ini karena adanya pandemi virus COVID-19 ini. Baik, ada banyaknya hotel dan juga restoran yang kemudian memilih untuk tidak beroperasi ini tentu berdampak pada karyawan yang juga banyak dirumahkan. Bagaimana datanya di sana, Pak Dedi? Ya, gini Mbak Yana, jadi kami tidak bisa menggunakan terminologi dirumahkan bagi karyawan yang tidak lagi bekerja di sementara waktu ini. Karena berkaitan dengan konsekuensi kami dengan undang-undang. Ya ini perusahaan tetap membayar 75% gaji karyawan selama dirumahkan. Yang terjadi sekarang adalah kami memberikan cuti di luar tanggungan atau di unpaid leave. Karena apa? Kondisi hotel dan restoran itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Ada 3 kategori kekuatan, yaitu mampu bayar penuh, membayar setengah gaji, dan tidak mampu membayar gaji sama sekali karena perusahaan tidak memiliki uang tunai yang dimiliki saat ini. Inilah yang menjadi problema dari kita BPD BRI Daerah Istimewa Yogyakarta dan mungkin teman-teman di BPD BRI Jawa Tengah maupun di BPD yang lain. Pak Dedi, apa yang kemudian Anda rasa paling bijak begitu inovasi yang harus dilakukan di tengah pandemi ini agar juga tidak semakin banyak hotel dan juga restoran yang menutup beroperasi? Ya, saya kira kami BRI DIY, BPD BRI DIY telah sepakat untuk guyup sesarengan, ya, yang pada intinya kita saling memberi semangat, menguatkan, dan terus berikhtiar. Salah satunya kegiatan kita pada hari Sabtu kemarin, tanggal 4, jam 19 sampai dengan 21, serentak. Kita menyalakan lampu yang berbentuk love. Ini menandakan ada semangat untuk kita untuk hidup kembali karena kita baru pingsan dengan adanya ini dan juga kami memohonkan kepada pemerintah stimulus-stimulus dari pemerintah yang sudah dijanjikan segera sampai di tempat kami, yaitu antara lain PLN, stimulus PLN, kemudian PDAM, pajak bumi bangunan yang mungkin di 2020 ini bisa ditunda atau dihapus, kemudian pajak air tanah, limbah, dan juga stimulus-stimulus yang lain yang dijanjikan oleh pemerintah, termasuk kepada karyawan kami yang mengalami unpaid leave yang saya sebutkan tadi. Pajak dan restoran juga agar bisa dihapuskan selama 7 bulan sampai dengan kondisi kita baik.
agar hal ini kami bisa bernafas karena kami selama ini PHRI itu sudah diperas susunya selama bertahun-tahun untuk menghasilkan PAD bagi daerah dan devisa bagi negara. Nah, saatnya sekarang kita hotel dan restoran meminta pemerintah untuk diberikan makanan yang bergizi agar kami bisa bangun kembali untuk menata kembali kehidupan kami dan bisa memberikan pemerintah PAD yang cukup baik. Baik, terima kasih Pak Dedi telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.